Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini tanggal 25 ya di PN Jakarta Pusat. Ini kaitannya dengan teman-teman kuasa hukum dan aktivis untuk kaitannya dengan ijazah terduga palsu dari Presiden Jokowi, dan beberapa hari sebelumnya juga teman-teman dari petisi 100 juga ke Mabes Polri juga tadi juga ikut hadir seperti Kang Egy, Kang Rizal Fadila sebagai penggugat dari petisi 100 ya. Dan di sini juga ada kuasa hukum dari gugatan ijazah palsu dari Bang Juju Purwantoro Sarjana Hukum. Yang saya mau tanyakan adalah ini kita ini semakin sempit. Tinggal kurang lebihnya 7-8 bulan sampai bulan Oktober, 20 Oktober 2024. Itu ending story-nya dari Presiden Joko Widodo selama 2 periode 10 tahun. Ini gugatan ijazah palsu terus bergulir, petisi 100 juga terus bergulir. Kalau petisi 100 adalah memakzulkan, kalau ini adalah sidang gugatan ijazah palsunya. Ini peluangnya nih kayak gimana sih? Ya Bang Yuju. Ya, betul seperti apa yang diungkapkan rekan Efzar bahwa baru siang ini baru selesai sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang sebetulnya sudah berjalan 3 bulan lebih, ya kan, lucu kan, tapi masih mempersoalkan legal standing. Jadi legal standing seorang Jokowi. Tapi kita sudah sepakati, kemudian majelis hakim juga sepakati, akhirnya kita menggugat Joko Widodo secara personal, bukan sebagai jabatan presiden. Oh, bukan sebagai simbol negara ya? Bukan sebagai simbol negara, tapi sebagai pribadi. Personal. Kenapa? Karena ini menyangkut juga persoalan pribadi dia, yang itu yaitu kita ragukan, ya kan, keabsahan ijazahnya dari mulai SD, SMP, SMA gitu, mungkin juga sampai kuliahnya, kan begitu. Seperti itu. Kita tunggu. Akhirnya ditunda lagi minggu depan, Kamis depan ditunda lagi. Nah, kaitannya, lalu bagaimana kalau seandainya sekitar bulan Oktober berakhir jabatan presiden? Ini tidak terkait dengan masalah periode presiden, seorang presiden Jokowi. Persoalannya seperti kami ungkapkan pribadi. Pribadi menyangkut unlimited ya, Bang? Iya, bisa unlimited. Oleh karenanya kita masih berkutat ya 3 bulan lebih itu persoalan tadi legal standing Jokowi. Nah, seperti itu. Jadi tidak terkait dengan masalah periode masa jabatan presiden. Sekali lagi, ini akan tetap berjalan berlangsung sampai kebenaran dan keadilan itu bisa ditemukan, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa satu lagi? Tadi petisi 100. Petisi 100. Pemakzulan. Digugat pemakzulan. Ya, tentu artinya karena beliau masih menjadi presiden paling nggak sampai Oktober kan? Pemakzulan itu. Tipis nih waktunya nih, Mas. Makin tipis. Oleh karenanya kemarin hari Senin itu kami sudah ajukan laporan polisi kepada Barreskrim. Kami tim 100 prinsipalnya, kemudian kuasa hukumnya sudah melaporkan tentang itu. Apapun yang terjadi, tapi tanpa rasa pesimis, ya Bang ya, kita tetap optimis. Kalau segala sesuatu menyangkut gugatan hukum atau laporan hukum dari pihak oposisi itu biasanya selalu diabaikan. Pengalaman kami. Nah, tapi apapun itu kita adalah restart negara hukum, ya. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan secara prosedur hukum. Biar nanti rakyat dan sejarah yang menilai, Bang. Seperti apa Jim ini? Ini membutuhkan masa lebih banyak lagi nggak sih? Iya. Apa diperlukan? Persoalan masa, ya, artinya yang sabuk masa atau gerakan masa itu masyarakat kita kalau menilai bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar, substansi hukumnya memang seperti itu, dan kita memiliki pemimpin atau presiden yang tidak jelas, ya katakanlah seperti itu keabsahannya, kan begitu. Kalau misalnya memang terbukti palsu kan dari awal sebagai calon presiden nggak sah, kan begitu kira-kira. Jadi masyarakat bisa menilai, terutama kaum muda, kaum mahasiswa. Nah, biar paham, biar sadar. Ya, biar kalian tahu bahwa kepemimpinan negara kita kondisinya sangat memprihatinkan sampai saat ini. Seperti itu. Anjing tadi gerakan mahasiswa yang ada 3 di Indonesia ini gerakan politik yang bisa menghadirkan 3 komponen massa besar adalah mahasiswa. Ya. Buruh. Yang di jaringannya PA 212. Satu lagi buruh. Ini ya 3 komponen besar. Cuman 3 komponen ini kan masih tumpang tindih nih. Ada yang ya kayak mahasiswa tuh nggak mau kasarnya tumpang tindih dengan ya sorry to say yang dari gerakan PA 212. Atau kalau mahasiswa dan buruh ini masih bisa melting, Kang Odi ini lebih paham karena Kang Odi ada aktivis buruh. Yes. Ini masih bisa melting. Tahun 2017
awal terbentuk lahirnya BMSI. Itu periode pertama Presiden Joko Widodo. BMSI menggugat 3 tahun Presiden Joko Widodo 20 Oktober 2017. BMSI seluruh Indonesia mereka bareng sama buruh, cuman buruh itu jam pukul 18.00 protokol selesai, dia mundur. Nah, mahasiswa ini dulu mereka demo itu benar-benar di depan istana sampai akhir pukul 12.30-an baru terjadi chaos. Itu tengah malam. Yang mantau saya ada salah satu di grup, Kang Odi, Dr. Dedi, sampai saya lost komunikasi segala rupa, itu juga menunjukkan bahwa emang ini mahasiswa ini juga di era itu awal terbentuknya lahirnya BMSI sudah ada mosi tidak percaya ke era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, ini tipis, berarti memang harus dibutuhkan gerakan massa yang luar biasa lagi. Ya, memang berkaca dari 2019 September Sedara, kita menyaksikan sendiri seperti apa di Senayan. Itu bisa dibilang sejarahnya tonggak mahasiswa di Indonesia yang terbesar. 2 juta manusia kumpul di Senayan, tapi tidak tergoyahkan sampai saat ini. Gitu. Bukan terus petisi 100 yang cuma komponen elit cendekiawan yang berkumpul di situ dianggap angin lalu. Bisa seperti itu. Gimana perspektifnya Kang Udi? Dari kacamata aktivis dan buruh. Jadi begini, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh petisi 100 saya pikir sudah tepat, karena Joko Widodo sudah terlalu banyak melanggar undang-undang, melanggar etika, melanggar segala aturan, dan ini harus diingatkan dan harus digugat bahwa dia telah melanggar aturan bernegara, menghidupkan bernegara menjadi kacau balau dan berbuat seenak-enaknya. Apapun hasilnya dari petisi 100 itu terus kita lakukan, kita gugat sampai nanti kebenaran terbukti. Dan saya pikir waktu masih cukup, petisi 100 tidak akan berhenti, karena bagaimanapun juga mereka memperjuangkan bagaimana negeri ini bisa teratur, bisa damai, bisa mempunyai masa depan, sehingga bangsa ini mempunyai kecerahan kembali bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi petisi 100 berusaha dengan pemakjulannya harus disokong oleh seluruh masyarakat. Ini bukan persoalan pribadi. Apa urusannya pribadi? Ini persoalan rakyat, persoalan masa depan rakyat, persoalan masa depan negeri ini. Bagaimanapun juga kepada petisi 100 jangan berhenti, lakukan terus. Ini adalah memperingatkan kepada siapapun, elit negara, pemimpin negara, jangan berbuat senang-senang. Ini negara ratusan juta milik rakyat Indonesia. Jadi itu bukan milik seorang Jokowi, milik rakyat, harus diselamatkan. Jangan sampai bubar, jangan sampai kacau dan acak-acakan. Terima kasih. Jadi kalau bola itu ada istilah injury time ya. Ini kan last minute ya. Berarti tetap peluang itu tetap ada ya. Ya sepanjang berkeinginan untuk menyelamatkan negeri ini, dan yang menggugat itu lawyer semua, ahli hukum semua, paham sekali bahwa ini ada penyelewengan hukum, ada pelanggaran undang-undang. Maka diingatkan, kalau saudara tidak undur diri, ya harus dimakjulkan. Ini negara loh, 270 juta rakyat akan dikemanakan? Akan seenak-enaknya negara berbuat seperti dalam genggaman kekuasaannya, tidak taat pada hukum. Ini yang harus diluruskan. Makanya petisi 100 sudah benar, sudah tepat mengingatkan kepada rejim kepada Jokowi, Anda telah melanggar hukum, bagaimana sikap Anda? Amin. Siap. Bu Kurnia mau teman? Ya. Enggak. Jadi begini. Pasti kita semua pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Stalin ya, salah satu orang ya yang paling berpengaruh di dunia dengan ideologinya ya, walaupun ideologi itu adalah salah dan jahat kan begitu. Itu digambarkan bagaimana seekor ayam dicabut bulu-bulunya, ayam tersebut setelah dicabut bulu-bulunya tentunya badannya berdarah-darah dan perih ya, lalu dia berikan remeh-remeh roti begitu. Ayam yang sudah disakiti itu tidak lari, menjauh, melarikan diri dan takut, tidak, tapi tetap mendekati orang yang telah mencabuti bulunya tersebut dan mencoba untuk mendapatkan remeh-remeh roti yang sebenarnya tidak cukup berharga itu. Kalau kita analogikan dalam kehidupan sekarang, rakyat kita ini sudah disakiti ya, nyata sekali disakiti dalam 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Tapi mengapa kita seperti tertidur terus?
Itu karena itu tadi terbius ya kan, yang bagi penggemar yang tanpa akal sehat dan logis ya, mereka benar-benar ideologis membela Jokowi, itu akan terus memuji-muji walau apapun yang terjadi, pura-pura bahagia, pura-pura sejahtera padahal mereka ikut menderita. Karena ya begitu, jadi die hardnya yang penting pokoknya itu yang terbaik lah begitu. Padahal dia lupa bahwa kita harus berpijak kepada logika di samping berpijak kepada optimisme. Optimisme sudah nggak bisa diharapkan dari Pak Jokowi. 10 tahun atau 2 periode itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa beliau ini sesungguhnya tidak mampu memimpin bangsa kecuali, mohon maaf, menghabiskan sumber daya alam yang ada, membuat hutang gila-gilaan, korupsi ugal-ugalan ya. Nah setelah itu tentu saja kerjasama dengan kroni-kroni yang hanya menguntungkan mereka saja ya, oligarki yang dihidupkan, itu fakta. Nah, dan apa yang dikehendaki kita tahu kan, sebelum terjadinya rencana pemilihan umum ke depan ini, itu dia sudah berusaha untuk cawe-cawe dalam rangka 3 periode, kemudian menambah 1-2 tahun kepemimpinannya ya kan, dengan big data. Siapa tahu masih ingat itu tentang Pak Luhut Binsar, pada itu bohong semua begitu kan. Nah tidak berhasil itu, akhirnya muncullah sebuah skenario yang paling nekat menurut saya dan paling kotor ya, karena itu melibatkan ketua MK yang seharusnya menjadi the guardian of the constitution ya, guardian itu penjaga konstitusi, adalah konstitusi negara, justru dialah yang merusaknya. Dan kawannya sendiri tanpa ragu mengatakan, Bapak Arief Hidayat, salah satu hakim konstitusi, mengatakan bahwa saya memakai baju hitam hari ini untuk menunjukkan kedukaan saya bahwa negara hari ini sudah tidak benar jalannya. Demi promosikan anak kandungnya Jokowi. Nah itu tadi ya, pamanku tadi itu yang kita sebut dengan pamanku Usman ya, apa boleh buat. Dan hari ini disidangkan di sini dengan perkara PMH 752 ya, rombongannya Mas Patra itu. Nah jadi saya ingin mengatakan, susah memang membangunkan bangsa yang sudah tidur sedemikian lelap ini tadi ya. Padahal kita ini adalah serpihan surga di Katulistiwa katanya ya. Yang kata ekonom itu tidak perlu bekerja, satu keluarga bisa mendapatkan 100 juta per bulannya. Bayangkan. Tapi kemana itu semua? Tidak ada. Kita hanya mendengar cerita, konon kita mempunyai gunung emas di Freeport sana, konon kita mempunyai nikel dan sebagainya. Tapi lihatlah rakyat kita hari ini mengais, terkais-kais ya untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari. Saya paling sering ke pasar induk dan pasar becek, paling tahu saya kehidupan di sana ya. Dan saya itu terdampak kepada kami semua. Semua kita ini merasakan, tapi terus saja pendukung yang membela. Nah, karena itu, karena kami tidak membela Jokowi, kami hari ini mengkritisi dan memilih berpayah-payah untuk itu, maka kami ingin mengatakan, sudahilah ya kepemimpinan Anda ini, harusnya dia mengundurkan diri. Nah, tapi dia tidak mengundurkan diri ya, kita impeach lah dia atau kita makzulkanlah dia kan. Nah, itu telah dimulaikan dengan gerakan para petisi 100 ini. Petisi 100, tapi anggotanya sudah lebih dari 100 di seluruh Indonesia ya. Iya, dan percayalah, walaupun ini tidak menghadirkan seluruh orang yang berdemo dan segala macam, di hati masyarakat sudah ada pengetahuan tentang bagaimana kepemerintahan daripada Jokowi ini. Tinggal mereka mungkin ada yang tidak berani bersuara. Betapa ya kan? gerakan Iya. moral. Nah, oleh karena itu, mari kita ambil tanggung jawab ini, walaupun resikonya adalah mati, kan begitu. Jadi saran dari saya kepada para lawyer, pada para aktivis, kepada siapapun yang cinta negeri ini, jangan patah hati, jangan putus semangat terus. Amin. Jangan sampai loyo. Negeri ini milik kita, masa depan kita di tangan kita semua. Kalau kita putus asa, kalau kita menyerah, mereka senang. Jadi kita harus melawan Dan bisa dikuasai komunis. Amin. Jangan mau dikuasai komunis. Ya, jangan sampai dikuasai komunis. Negeri ini negeri demokrasi, negeri beragama, Amin. negeri bermasyarakat. Amin. Merdeka. Merdeka. Ya, demikian obrolan saya tentang peluang yang semakin terbatas menginjak bulan Oktober sekian. Tambahan. Oke. Yang dimaksud dengan peluang, saya paham yang Anda khawatirkan. Kan ini dikit lagi waktunya ya. Tapi ada analogi yang bagus tuh dari Ahmad Kosinuddin, kawan kita, waktu kami di DPR kemarin, itu agak heboh ya. Kita sholat misalnya, lalu imamnya itu kentut, kentutnya itu bau dan berbunyi berut begitu. Berarti makmum tahu bahwa dia kentut, ya kan? Nah, permasalahannya apakah akan dilanjutkan itu sholat dengan mengatakan dikit lagi nih, sayang, kan nggak mungkin begitu. Kentang ya? Walaupun dikit tinggal last minute, tetap batal. Maka apa yang dilakukan? Batal demi hukum. Iya, ganti imamnya. Kita lanjutkan supaya Allah ridho, ini bener nih gitu. Kentut manusiawi, tapi bagaimanapun harus tidak boleh dimaklumkan dalam hal ini penegakan hukum gitu loh. Jadi apa maksudnya? Walaupun dia bulan Oktober nanti, kesalahan dia itu sudah memenuhi syarat per hari ini, per kemarin untuk dimakzulkan. Hanya saja
DPR mandul. Ya kita bisa maklum sekian persen itu siapa? Pendukung mereka semua kan. Nah ini yang bermasalah karena DPR-nya nggak tahu diri. Kalau dia tahu diri, mau dia ada dalam kelompok Jokowi, jika itu salah, ya salah. Maka lakukan pemakzulan itu. Tapi itu kan teori, susah untuk dikerjakan oleh orang yang tidak sidik, tidak amanah, tidak fatonah, dan tidak mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Tidak mempunyai integritas. Integritas itu sebutannya. Ya, demikian teman-teman, kita berbicara tentang peluang dari kasus ijazah palsu dan petisi 100 yang mengedepankan sisi pemakzulan. Tetap dari sisi legal hukumnya sudah dibicarakan sama Bang Juju sama Bu Kurnia. Dari sisi aktivis juga sudah dipaparkan sama Kang Odi. Seperti apa? Intinya adalah teman-teman di sini tidak boleh putus asa. Tetap bola itu ada injury time. Iya benar. Kita bagaimana memanfaatkan injury time tersebut. Tadi sudah dan ada long time injury time adalah jadi digugatan secara personal. Nah, peluangnya kita berharap peluangnya di situ ya. Ya, demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.